Jadi orang-orang NTB itu terkenal nyalinya gede. Potensi. Udah ya di nomor-nomor yang punya adu nyali pasti kita dapat. Sebenarnya kalau SDM ya tersedia cukup bagus ya sesuai dengan potensi yang tadi atletik, bela diri. Itu saya 3 kali PON itu saya mengamati ternyata ada hubungannya dengan kondisi sosial, kondisi geografis ya. Di NTB, kan geografisnya kan kalau di Lombok Utara itu kan kondisi perbukitan, kemudian di Bima juga perbukitan. Anak-anak pergi ke sekolah jalan kaki ke sekolah, naik turun bukit. Johri itu hasilnya kayak dari situ. Banyak anak-anak NTB yang sudah berprestasi di level internasional. Pasang target setinggi-tingginya, kibarkan merah putih, ya nggak usah lah bangga kalau hanya sekedar juara di PON, nggak. Kalau kalian udah bisa mengibarkan merah putih, kalian adalah putra Indonesia. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Sekarang kalau kita ke atlet ini, Siap. Ini kan prof baru ini, baru lewat beberapa bulan yang lalu. Saya lihat ini, mohon maaf Pak Andi, kok banyak yang justru intrik-intriknya yang banyak terekspos oleh media, sementara yang kita harapkan angkat berita prestasi, bagaimana mereka latihan, ini nggak terekspos dengan baik. Ini yang saya sebagai orang media menyayangkan, Pak Andi. Ini saya menyayangkan justru yang banyak kita lihat muncul ya kehebohannya, kegaduhan di luar arena pertandingan olahraga. Nah, sebetulnya adik-adik kita yang sekarang ini, yang berada posisi sebagai atlet ini, bagaimana Pak Andi melihat adik-adik kita ini untuk terus memberikan semangat, Pak Andi? NTB itu ya dulu di tahun-tahun sebelum PON Riau. PON Riau itu 2012 ya. 2012 ke bawah tuh prestasinya buruk banget ya. Kita tuh berada di peringkat 33, 32 Indonesia. Wah, jauh. Iya. Kemudian waktu itu ketua KONI-nya Pak Kasdiono, saya wakil ketua bidang prestasi, kita runding-runding dengan teman-teman bagaimana memperbaiki prestasi NTB. Kemudian pada satu kesimpulan bahwa anak-anak ini mesti berlatih terus. Yang pertama. Artinya atlet berprestasi itu harus latihannya harus teratur yang tadi ya, teratur. Kemudian diukur. Nah, kembali lagi ke situ. Bagaimana kalau kita nggak punya database, kita bisa tahu kekuatan atlet kita dibanding dengan lawan. Kita mulai bergerak di situ. Semua atlet yang berpotensi untuk menjadi juara nasional, kita kumpulin, kita tes, Mas. Diukur. Setelah diukur, bandingkan dengan atlet nasional. Oh, ini kekurangannya, ini kemampuan. Sampai mengejar waktu, misalnya lari gitu ya. Lagi 2 detik ini, harus bagaimana caranya supaya dapat. Akhirnya di tahun 2012 PON Riau itu NTB berada di peringkat 11 nasional dengan cara yang tadi itu terukur dan teratur. Lompat luar biasa. Habis itu kita di PON Jawa Barat peringkat 11 juga. Di Papua kemarin kita peringkat 9 nasional dengan kapasitas fiskal yang barangkali kecil. Paling kecil di Indonesia. Paling kecil, betul. Paling kecil di Indonesia. Tapi kita mampu dengan cara yang tadi itu terukur. Kalau akademisi mesti bicaranya begitu ya. Harus punya database saja lah ya. Saya kan sebetulnya bukan orang olahraga, Mas. Saya ini sarjana hukum gitu. Tapi hobi olahraga. Dan saya mau mendengar teman-teman sarjana olahraga ini kan orang-orang jago-jago yang sudah analisisnya kita pakai lah. Dan alhamdulillah. Nah, mestinya ke depan ini nggak boleh nggak boleh dihilangin deh. Betul. Ini sudah terbukti kita 3 kali PON, prestasinya luar biasa. Terusin deh. Anak-anak tetap latihan dan harus diukur, diukur, dipantau. Porprov kemarin saya berharap ada data. Nah, itu yang saya lihat. Ada data atlet ini gimana? Datanya mana? Bandingkan dengan atlet nasional. Kita punya waktu tinggal 1 tahun loh untuk PON. Bagaimana cara mengejarnya? Panggil sarjana-sarjana olahraga. Bagaimana Anda mengejar setahun untuk prestasi bisa mendapat emas di Aceh, Medan? PON berikutnya kan di Aceh dan Medan. 2024. 1 tahun lagi loh. Sangat singkat loh ini. Sangat singkat. Mengejar 1 detik untuk lari 100 meter tuh berat. 1 detik saja itu sangat berat. Artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus kemarin mestinya produknya Porprov itu adalah, saya mudah-mudahan ada ya teman-teman punya data. Data yang kemudian kita bandingkan dengan atlet-atlet nasional. Ini loh kesenjangannya yang mesti kamu isi dalam 1 tahun. Sayang sekali kemarin ya karena berbagai alasan akhirnya Pelatda dihentikan dan segala macam. Saya terus terang
kasihan ya, memang kendala finansial dan segala macam, kasihan Pak. Anak-anak itu nggak berlatih, yang prestasi nih. Prestasi. Nggak usah deh seminggu, 2 hari, 3 hari nggak latihan, turun pasti Pak. Pasti turun Pak. Panggil deh sarjana olahraga yang saya bukan olahraga, bener nggak itu katanya Pak Andi? Pasti turun performanya Pak. Pasti performanya turun. Saya aja kalau misalnya dalam seminggu ini saya nggak bersepeda, minggu depan, ngos-ngosan. Sederhana gitu. Ya. Kalau untuk prestasi, atlet NTB itu sangat disegani di luar. Tapi untuk nomor-nomor yang memang kita unggul. Atletik. Ya. Olahraga bela diri apa saja? Panjat tebing, BMX, mungkin para layang, dasar lancar, olahraga ekstrim. Jadi orang-orang NTB itu terkenal nyalinya gede. Udah ya di nomor-nomor yang punya adu nyali pasti kita dapat. Asal serius ya, kalau tidak serius pasti bisa. Wah. Anak-anak NTB hebat. Ya buktinya tadi itu kan dari peringkat 32 bisa ke peringkat 9 nasional. Luar biasa. Lompat luar biasa. Anak-anak kita yang hebat. Anak-anak kita. Wah, ini merinding teh. Asli Pandi. Jadi aduh, apa ya? Mungkin ya kita nggak usah menyalahkan di satu sisi Pak Andi. Misalnya pendanaan. Mungkin kan pasti ada saja sebetulnya cara. Banyak cara untuk menggandeng kan. Menggandeng mitra yang lain gitu. Nah, sebetulnya kalau kita mengamati ada hal yang keliru nggak sebetulnya dalam pengelolaan olahraga kita untuk mencetak loh. Ini saya berbicara mencetak. Ingat mencetak tadi seperti kata Pak Andi, ini bukan pekerjaan setahun 2 tahun. Ini pekerjaan yang cukup lama. Zohri misalnya. Zohri ini bukan munculnya ketika kita lihat berita. Jauh sebelum itu. Ya, dan orang mungkin tidak pernah mau tahu. Orang tahunya ketika juara Pak Andi. Nah, jadi kita berada di peringkat 9 itu mulainya sejak 2010. Gila. Di tahun 2010 sampai ke 2022 kemarin kan ponnya. Berapa puluh tahun itu baru bisa mencapai ke situ. Nggak bisa setahun 2 tahun. Nggak bisa. Betul. Nah, terkait dengan anggaran, banyak cara yang bisa dilakukan sebenarnya. Saya dari 3 kali PON itu, Riau, Jawa Barat, Papua, itu saya hitung nggak lebih dari 35 sampai 40 atlet saja yang bisa menghasilkan medali. Cabang olahraga yang saya sebut tadi itu. Itu saja dari 3 kali PON. Artinya kita punya potensi di situ. Betul. Kita mesti fokus. Tradisi juaranya di situ. Iya. Kalau punya duit sedikit, ya belanjanya mesti dikurangi, lebih fokus aja ke 35-40 orang. Setelah kita ukur, ini yang bisa masuk. Setelah kita bandingkan dengan atlet-atlet provinsi lain, hanya ini saja. Udah kerjain itu yang 35, apalagi waktunya cuma setahun. 35-40. Kalau sekarang kesulitan anggaran ya Mas. Ini masukan saja ya. Kita kan sebagai ini di luar ini melihat ya. Kalau misalnya atlet unggulan kita ada 40, ini yang akan bisa menghasilkan medali setelah diukur, setelah dibandingkan, kemudian diukur ada 40. Kabupaten di NTB ini ada 10. Masa sih setiap bupati hanya 4 orang? 4 orang saja dia biayai, kasih makan, kasih honor. Prapon ini tinggal sebulan 2 bulan Mas. Suruh hanya 2 bulan saja. Bagaimana bisa di prapon dia bisa lolos prapon? 2 bulan. Selesai itu hanya 4 orang. Pasti 40, tapi jangan banyak-banyak dan jangan panjang-panjang. Selesaikan dulu sampai prapon. Kita kalau ada masalah gede, kecilin dulu masalahnya. Selesaiin sedikit-dikit kan, gitu ya Mas ya. Dikit-dikit pasti selesai. Sampai prapon aja sekarang. Ada 40 bagi 10 4. Oke, kalau masih keberatan ini cari aja orang-orang yang gila-gila olahraga. Pak Andi, 1 ya. Oke, 1 atlet saya biayain. Kayak gitu kan selesai. Pak Kasdiono 1 nih, Pak Farid 1. Selesai. Nggak ada alasan duit sebenarnya. Itu. Karena di NTB ini banyak orang yang peduli sebenarnya. Tinggal bagaimana gitu ya. Tapi kalau semua ditanggung oleh KONI, kemudian harus menunggu uang pemerintah kita lagi berat. Harus paham. Betul. Aku berat. Jadi harus punya ide-ide yang kayak gitu deh ya. Ini masukan aja. Gitu ya. Ini ide itu muncul pasti dari orang berpengalaman. Ini harus orang yang memiliki jam terbang pergaulannya di bidang itu juga. Gitu Pandi. Pokoknya saya sangat percaya jam terbang itu tidak akan pernah membohongi terhadap lika-liku atau hasil yang akan diperoleh nanti. Siapapun itu, apapun profesinya. Pandi, tadi sebetulnya kita belajar memetakan ini. Sebenarnya kalau Pandi udah bisa membidik ini, fokus sebetulnya di sini dengan kemampuan segini.
kembali lagi kita harus terukur. Siap. Nah, ukur bisa paling enaknya kalau bahasa kata-kata bijak itu ngukur diri. Iya, ngukur diri. Iya. Sudah mampu mengukur diri, insya Allah akan berbuat yang pasti terbaik. Siap. Nah, Pak Andi, selain tadi itu, ada nggak kira-kira tantangan kita di NTB untuk mencetak atlet-atlet hebat kita, khususnya di NTB? Ada tantangan lainnya nggak, Pak Andi? Sebenarnya kalau SDM ya tersedia cukup bagus ya, sesuai dengan potensi yang tadi atletik, bela diri. Itu saya 3 kali PON itu saya mengamati ternyata ada hubungannya dengan kondisi sosial, kondisi geografis ya. Di NTB, kan geografisnya kan kalau di Lombok Utara itu kan kondisi perbukitan, kemudian di Bima juga perbukitan. Anak-anak pergi ke sekolah jalan kaki ke sekolah, naik turun bukit. Johri itu hasilnya kayak dari situ. Kenapa bela diri? Bela diri itu olahraga yang memang tumbuh di NTB, olahraga tradisional yang tumbuh di NTB adalah olahraga pertarungan. Di Lombok Presian, ya. Kalau di Bima entumbu, adu kepala. Adu kepala. Kemudian di mana di Sumbawa itu berempuk namanya, yang tinju pakai jerami. Artinya apa? Dari sisi budaya, kita ini bela diri punya nyali. Dan saya amati kalau soal olahraga bela diri punya nyali. Artinya apa? Tinggal bagaimana teman-teman melakukan talent scouting. Ya, kita mau jadi tuan rumah tahun 2028. Mulai sekarang harus dicari itu, Mas. Kalau sumber daya manusianya nggak kurang deh di NTB ini. Nggak kurang anak-anak ini jago-jago, hebat-hebat. Tapi menemukan mereka dengan cara, dengan menggunakan ilmu olahraga itu yang paling penting. Talent scouting itu penting. Dari autopometri dulu saya ingat Pak Wiknyo namanya almarhum beliau, itu turun ke sekolah-sekolah, dia lihat anak-anak ini yang tungkainya panjang, tangannya panjang, ini pasti cocok, ini Mas Andi untuk volley. Coba kamu lompat deh, diukur lompatnya dia, vertical jumpnya diukur, kemudian bentang tangannya diukur semua sama dia teliti. Bener Pak, jadi Pak. Dan dia jadi atlet-atlet nasional. Mengibarkan merah putih anak-anak itu Pak. Wow. Kita nggak kurangan deh, turun deh teman-teman, ayo turun, cari anak-anak di desa-desa itu banyak. Jadi sebenarnya kalau saya bilang kendala itu tergantung kita deh, gimana memanagenya, pasti selesai itu persoalan. Kalau mulai mengeluh dikit ini. Ya olahragawan nggak boleh mengeluh Mas. Ya, nggak boleh mengeluh. Kalau saya nanjak di Sembalun mengeluh turun, saya pulang saya bawa mobil. Tapi harus selesai. Ini yang saya sebut sejak awal sampai TS Podcast. Kita selalu bersemangat kalau bersama Pak Andi. Pak Andi, ini kan apa energi-energi yang Pak Andi selama ini coba dari teori, kemudian dari profesi, kemudian bidang pekerjaan kemarin, dan Pak Andi ini ya hebat. Ini tidak boleh dibantah. Ini pengamatan saya karena kita berteman lumayan lama di Facebook juga. Jadi melihat bahwa apa yang dikatakan ya itu yang dilakukan. Artinya mengajak olahraga, tentu kita juga harus berolahraga duluan gitu ya. Jangan mengajak terhadap perbuatan yang belum kita lakukan. Pak Andi, berarti kalau saya melihat di sini kita butuh teladan. Menurut saya, mohon maaf, pengamatan saya, teladan itu yang masih kurang kita punya. Masih kurang. Ya, di bidang dataran top kita. Mari Pak Andi, sebagai motivator olahraga. Baik ya, anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat, kita udah membuktikan bahwa kita mampu berprestasi di level-level internasional. Jadi kalau pasang target, jangan ragu-ragu, jangan juara provinsi, juara porprov, atau juara nasional, enggak lah. Kita mesti juara dunia, juara nasional. Johri sudah membuktikan ya. Ziggy Zaresta karate udah buktikan, Mariati juara dunia silat udah buktikan. Banyak anak-anak NTB yang sudah berprestasi di level internasional. Pasang target setinggi-tingginya, kibarkan merah putih ya, nggak usah lah bangga kalau hanya sekedar juara di PON, enggak. Kalau kalian udah bisa mengibarkan merah putih, kalian adalah putra Indonesia asal NTB. Dan itu sudah bisa dibuktikan. Kalian pasti bisa. Pasti bisa. Sambil ini saya terus merinding. Ini kalau saya bisa merinding artinya saya tersinggung. Artinya saya merasakan ini semangat yang sangat luar biasa. Kalau juga kita tidak kita merasa anteng aja kok. Oh, biasa aja gitu. Berarti ada yang keliru, Pak Andi. Ada yang keliru, Pak Andi. Oke, Pak Andi, sangat luar biasa. Terima kasih sudah berbagi cerita. Ini ngabuburit beliau ini loh, bersepeda dari rumah ke sini ini sangat luar biasa. Ini
Kita aja yang muda belum tentu. Yang jelas Adi harus banyak latihan. Banyak latihan dan kalau di konten kreator Pak Andi konsisten. Konsisten. Ya, ini kita konten kreator juga kalau nggak konsisten ngupload ternyata nggak dilihat juga nih sama. Ternyata itu. apapun ya, Ya, apapun itu mesti konsisten dan terukur ya. Karena sejak beliau jadi gubernur, saya jadi juru bicaranya, saya di humas itu ya. Saya juga nggak tahu kenapa dia pilih saya. Itu maksud saya ini. Saya jadi juru bicara beliau dan saya banyak belajar tentang terutama tentang soal agama ya sama beliau. Teladannya luar biasa ya, saya banyak mengikuti beliau. Nah, kalau di bidang olahraga memang beliau hobi, Pak. Hobi. Memang hobi dan apa ya? Saya bilang maniak lah, bikin zikir kalau ditanyakan itu. Itu yang saya bilang, banyakin zikir. Kalau ditanyakan itu banyak zikir, dosanya kurang jadi enteng katanya. Banyak istighfar ya, banyak istighfar, Masya Allah, luar biasa. Ya Tuan Guru, saya bilang, saya lari ke belakang nih, jangan teriak-teriak. Luar biasa, beliau itu luar biasa, semangat olahraganya luar biasa. Saya banyak cerita yang banyak menginspirasi saya di kehidupan saya, di masa tua saya, adalah TGB. Jadilah kita naik sepeda dari Bima dan beliau luar biasa. Alhamdulillah pada waktu itu selama perjalanan nggak ada panas, mendung melulu. Ini kalau kita jalan sama kiai itu gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan itu dingin, gerimis, gitu, Masya Allah, luar biasa. Seolah-olah di payungnya itu ikut terus ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita harus banyak bersyukur ya. Jadi banyak zikir kita sepanjang jalan. Luar biasa. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.